Selamat datang di YouTube channel di Official Auto. Ini adalah video indoor. Seperti biasa kami akan memberikan rekomendasi ataupun opsi beberapa kendaraannya. Dan kali ini kita akan bikin konten soal motor karena udah jarang kita bikin video motor. Dan kali ini akan dikerucutkan, saya akan memberikan rekomendasi motor skutik yang terlihat jarang di jalanan dan mungkin aja ini bisa jadi salah satu pertimbangan Anda yang memang ingin mencari motor yang beda dari kebanyakan pemilik pada umumnya. Apa aja motornya? Kita simak bareng-bareng yuk. Yang pertama, rekomendasi pertama adalah Suzuki Avensis. Ini adalah skutik entry level kelasnya. Dia meluncur di Indonesia dengan status impor utuh dari India. Nah, per Desember 2023 ini dijual dengan harga Rp30.180.000 on the road Jakarta. Selling pointnya tentu adalah di visual dan tampilannya yang menurut kami memang out of the box dan berbeda banget nih dengan beberapa pilihan skutik modern ya, yang seperti kita tahu memang didominasi oleh skutik-skutik yang punya tampilan agresif dan lebih mengarah ke tampilan skutik Jepang banget. Karena memang Suzuki Avensis ini dia punya gaya yang berkiblat dengan skutik asal India. Nah, Suzuki Avensis dibekali dengan mesin 125 cc SOHC 2 katup, lalu juga sudah pendingin udara dan sudah berpengabut injeksi bahan bakar. Untuk racikan tadi dia mampu menyuplai tenaga di 8,5 horsepower dan torsinya 10 Nm. Ini adalah komposisi yang menurut kami memang cukup untuk kebutuhan komuter, lalu juga ya mungkin kalau dipakai jarak jauh, dan kami juga sudah mencobanya, memang dia punya sensasi berkendara yang rasanya pas untuk dijadikan kendaraan daily ataupun harian. Lalu gimana untuk urusan akomodasi? Yes, dia punya banyak ruang kompartemen penyimpanan. Ada di slot depan di deck, lalu juga dia mengadopsi floor deck yang rata. Jadi teman-teman bisa manfaatin area floor deck yang rata untuk membawa barang-barang. Kemudian juga di bawah joknya, di ruang bagasi utama dia punya volume bagasi di 21,8 liter. Ini cukup besar, jadi bisa membawa banyak barang yang dimensinya besar. Terus gimana nih untuk kelengkapan fiturnya? Dia dibekali banyak fitur penunjang untuk Anda yang memang berkegiatan cukup rutin, cukup banyak heavy setiap hari. Dia punya USB power socket, jadi teman-teman bisa manfaatin untuk mengecas daya gawai. Lalu juga tersemat Suzuki Easy Start System, safety shutter, dan key side stand. Engine cut off switch yang membuat mesin akan nonaktif jika standar diaktifkan, khususnya di standar di sebelah kiri. Lalu untuk penerangan, di sektor headlamp sudah pakai teknologi LED, pun juga di bagian belakang sudah LED dan juga sudah mengadopsi panel meter full digital yang menampilkan banyak informasi penting dari kendaraan. Jadi teman-teman bisa pantau nih untuk kayak misalkan ada malfungsi, dia akan langsung menunjukkan lewat indikator yang ada pada speedometer berteknologi full digitalnya. Dan terakhir dibekali dengan pengereman kombi brake system. Jadi ketika teman-teman menekan tuas rem sebelah kanan secara paralel, dia juga akan menekan secara otomatis tuas rem di sebelah kiri. Jadi antara distribusi pengereman depan dan belakang jadi seimbang. Yang ini juga akan memberikan pengereman yang lebih baik. Pertanyaannya menarikkah untuk dimiliki? Ya tentu saja menarik karena memang sekali lagi dia jarang terlihat di jalan raya. Lalu juga mungkin pertimbangannya ini adalah merek Jepang Suzuki. Dan mungkin aja bisa jadi kendaraan yang nantinya punya harga tinggi. Kelak nanti mungkin 4-5 tahun ketika Anda membelinya di tahun ini. Karena memang sekali lagi dia punya desain yang menarik, berarah atau berkiblat pada skutik entry level di India. Next yang kedua, bisa melirik dari brand Italia dengan merek Aprilia. Nah di segmen ini Aprilia yang memang fokus pada motorsport moge, tapi mereka coba cari peruntungan di segmen skutik yang bisa dibilang memang entry level, meskipun harganya memang bukan entry level. Nah ini adalah Aprilia SR GT 200. Jadi motor ini mengemas tampilan sebuah skutik sport adventure. Dan kalau teman-teman sudah melihat Honda EDV 150 yang memang sudah kelihatan prestis gitu ya. Nah, Aprilia lewat SR GT 200 GT ini dia menawarkan produk skutik adventure yang jauh
lebih kelihatan eksklusif. Karena memang di jalanan kita cukup jarang ya melihat motor ini seliweran. Nah, untuk fiturnya kita mulai dari fitur dulu. Dia dibekali dengan penerangan LED. Jadi dia pakai desain yang punya karakter pada setiap motor dari Aprilia atau disebut sebagai LED trilamp. Jadi LED-nya kayak membentuk sebuah mata dengan 3 bidang lampu penerangan. Kemudian di belakang sudah dibekali dengan stop lamp LED juga yang turut disematkan penanda lampu sen yang juga sudah LED. Kemudian masih di sektor fitur, dia dibekali dengan teknologi stop start system atau yang disebut sebagai regulator inverter start and stop system. Lalu juga ada pengisian daya gawai yang sudah USB tipe port, jadi nggak perlu pakai power outlet, dan juga disematkan panel meter yang sudah full digital. Jadi teman-teman bisa pantau informasi segala informasi penting dari motor ini dengan mudah di layar panel meter di bagian kokpitnya. Lalu untuk mesinnya, dia dipersenjatai mesin berkapasitas 174 cc ya, mampu menghasilkan tenaga di 17,6 horsepower dan torsinya cukup besar, ada di 16,5 Nm. Nah, mesin tadi kemudian didistribusikan lewat transmisi CVT karena memang motor ini mengemas penggerak otomatis. Nah, memang untuk urusan angkut-angkut barang dia nggak se-advance Suzuki Avenis ya yang punya ataupun mengadopsi floor deck yang rata, tapi dia masih menawarkan celah di bagian tengahnya, tapi untuk bagasi di bawah jok ataupun bagasi utama dia mampu menyimpan 1 buah helm full face, kemudian masih di belakangnya masih menyisakan ruang untuk Anda tempatkan ataupun digunakan untuk membawa barang-barang yang dimensinya nggak terlalu besar. Di Indonesia motor Aprilia SR GT 200 dijual mulai dari 60 juta on the road sampai varian yang paling tertinggi yang replika yang menyerupai livery dari pembalapnya Alex Espargaro dan juga Maverick Vinales dijual dengan harga 65 juta on the road Jakarta. Ya memang cukup tinggi harganya kalau dibandingkan dengan skutik Jepang, katakanlah Honda EDV, tapi sekali lagi ini adalah merek Aprilia yang mana dia bermarkas di Italia dan juga menawarkan kesan yang lebih eksklusif dan juga jarang kelihatan di jalan raya. Dan yang ketiga datang dari pabrikan India dengan merek TVS, lalu portofolio ataupun modelnya adalah TVS N-Torq 125. Motor ini meluncur pertama kali pada perhelatan Pekan Raya Jakarta di 2022 dan cukup menyita perhatian karena memang desainnya cukup menarik yang mana kental dengan kesan yang sporty dan sedikit berbeda dengan skutik yang umum di India. Dia menawarkan kesan siluet yang lebih gagah dan dinamis. Di bagian depan dihiasi dengan DRL yang tegas, jadi seperti huruf V gitu. Lalu juga untuk headlampnya sudah pakai penerangan LED, termasuk di stop lamp yang sudah mengusung stop lamp LED. Jadi memang fitur-fitur yang kekinian ditanam pada TVS N-Torq 125. Dan urusan performa, TVS N-Torq dibekali dengan mesin ataupun kubikasi tepat di 124,8 cc. Nah, dari mesin ini dia berkonfigurasi 3 katup yang mana mampu menyuplai tenaga di 10 horsepower dan torsinya 10,8 Nm. Dia masih pendingin udara, tapi tentunya sudah berpengabut injeksi bahan bakar. Selling point yang paling menarik dari TVS N-Torq adalah hadirnya fitur konektivitas ya antara smartphone dan juga kendaraannya. Jadi teman-teman bisa atur berbagai fungsi dan juga fitur lewat aplikasi yang perlu diunduh dulu yang bernama TVS Connect. Jadi teman-teman klaimnya bisa mengatur lalu juga memfungsikan 60 fitur sekaligus dari motor ini. Yang keempat, bisa dilirik dari merek Vespa dengan model Vespa GTV. Motor ini meluncur di tahun ini dengan harga 176 juta on the road Jakarta. Memang harga yang terbilang tinggi untuk sebuah skutik, tapi di balik harga itu dia menyimpan histori dan juga DNA yang memang tetap dipertahankan oleh Vespa GTV. Salah satunya adalah penyematan lampu ikonik faro basso. Jadi lampu utamanya ditempatkan di atas spakbor depan. Untuk diketahui, Vespa GTV adalah penyempurnaan dari Vespa zaman dulu yang memang waktu itu saat itu dipakai untuk kebutuhan balap. Dan di versi terbaru ini mendapatkan beberapa
penyegaran, salah satunya adalah penyematan lampu LED di depan headlamp, lalu juga penanda sen, dan tentunya adalah stop lamp. Bicara jantung pacunya, dia menggendong mesin berkapasitas 278 cc high performance engine ataupun HPE yang mampu menghasilkan tenaga di 23,4 horsepower dan torsinya cukup besar, berada di torsi puncak 26 Nm. Selain penerangan full LED, dia juga disematkan panel meter full digital yang mampu dikonektivitaskan dengan aplikasi Mia. Kemudian juga dibekali dengan remote keyless, ini jadi fitur yang terbaru di Vespa GTV. Lalu juga ada anti-lock braking system, ABS dual channel di depan dan roda belakang. Lalu ada start and stop system, USB port, traction control ataupun ASR atau yang disebut sebagai anti-slip regulation, anti-dive system, anti-theft immobilizer, dan juga fitur tilt sensor. Ini adalah fitur-fitur unggulan yang ada pada Vespa GTV. Dan itulah tadi rekomendasi skutik yang berstatus jarang dilihat di jalanan, tapi punya performa, fitur, dan juga kelengkapan yang bisa dan sangat layak untuk dipertimbangkan. So, sampai jumpa di video berikutnya dengan rekomendasi motor ataupun mobil yang nggak kalah menarik. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe bila belum, dan sampaikan juga pendapat kalian soal kelima motor ini di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk main-main ke website kami di www.auto.com, carvacansa.com, dan juga zigwheels.co.id. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.